Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat gunung Mandara Chala meminta iblis dan dewa mengangkatnya menuju lautan karena gunung sudah tidak memiliki sayap lagi untuk bergerak. Diti berkata ini mustahil dan pasti ini rencana Dewa Wisnu. Dengan membuktikan kita lemah, dia ingin menurunkan moral para iblis. Resi Brihaspati berkata Prabu Sri Wisnu telah mengalami kesedihan karena perpisahan dengan Dewi Laksmi. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Resi Narada berkata setiap orang menemukan beberapa tugas mustahil, tapi tetap saja ada yang bisa melakukannya. Aku percaya Raja Bali akan setuju denganku, karena sampai beberapa waktu yang lalu tampaknya tidak mungkin menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Dan kemudian Guru Sukracarya mendapatkan Sanjiwani Widya, sehingga semuanya berubah. Raja Bali berkata, Dewa Resi benar Ibu, selama berkatmu bersama kami pekerjaan apapun dapat dilakukan oleh para iblis. Dewa Indra berkata, jika iblis tidak bisa melakukannya, maka para dewa pasti akan melakukannya. Kami kalah dalam perang, tetapi hanya karena lawan kami menggunakan kekuatan yang tidak bermoral. Itu tidak berarti kami tidak kuat. Diti berkata, Indra, kita harus menunggu kesempatan lain untuk menguji kekuatan para dewa. Karena hanya anakku yang akan menyelesaikan tahap pertama pengadukan samudra. Menjadi penguasa surga, putraku akan memiliki hak yang pertama dalam kegiatan ini. Garuda berpikir ada tujuan besar di depan, tapi bukannya fokus pada itu. Mengapa mereka semua bertengkar? Aditi berkata, tentu Asura akan mendapatkan hak pertama. Dewa Indra berkata, apapun yang ibu katakan, Asura akan pergi pertama dan jika memungkinkan mereka harus mengangkat gunung ini. Garuda berpikir para dewa tahu bahwa ini adalah perbuatan mulia dan sangat diperlukan oleh Prabu Sri Wisnu. Jadi mengapa dia menginginkan agar iblis gagal? Raja Bali berkata, tolong berkati kami ibu. Diti berkata, semoga sukses. Semua iblis kemudian berkumpul dan bersiap untuk mengangkat gunung Mandara Chala. Raja Bali dengan seluruh kekuatannya mencoba mengangkat gunung, tapi gunung tidak bergerak sama sekali. Melihat itu semua iblis mulai membantu untuk mengangkatnya, tapi tetap saja gunung Mandara Chala tidak bergerak. Garuda berpikir, semua iblis ini begitu kuat, tapi tetap saja tidak mampu memindahkan gunung ini. Dewa Indra berkata, Maha Bali, katakan padaku ketika kamu lelah, kami akan mengangkat gunung ini sendiri. Mendengar perkataan Dewa Indra, membuat tatapan kemarahan muncul di wajah semua iblis. Garuda berpikir, apa yang Dewa Indra lakukan? Dia membuat para iblis menjadi marah dengan mengucapkan kata-kata pahit. Prabu Sri Wisnu telah meminta semuanya untuk bekerja bersama-sama. Jika perjanjian ini dilanggar karena kecongkakan mereka, lalu bagaimana Samudra Mantana akan selesai? Para iblis kemudian melanjutkan mengangkat gunung Mandara Chala dengan semua kekuatan mereka, tapi tetap saja mereka tidak mampu. Resi Narada berkata, Raja Bali, biarkan para dewa mencoba sekarang. Para iblis merasa kecewa dan berjalan kembali. Dewa Indra berkata, Ibu, tolong berkati kami. Berkatmu adalah kekuatan terbesar kami. Aditi berkata, semoga kalian berhasil. Dewa Indra berkata, tolong berkati kami Guru. Resi Brihaspati berkata, semoga kalian berhasil. Garuda terlihat khawatir melihat kekecewaan di wajah para iblis, karena bisa saja para iblis melanggar perjanjian sebelum Samudra Mantana selesai. Saat itu para dewa juga mencoba mengangkat gunung Mandara Chala dengan semua kekuatan mereka, tapi tetap saja para dewa tidak mampu mengangkat gunung itu. Melihat ketidakmampuan para dewa, para iblis tersenyum. Melihat para dewa yang kelelahan, Dewa Indra berkata, semua dewa, dengan sekuat tenaga, berikan satu dorongan terakhir. Mereka kemudian mencoba sekali lagi dan Garuda berkata, Raja para dewa, kalian semua memiliki kekuatan besar, kalian tidak dapat menerima kekalahan seperti ini. Teruslah mencoba. Dewa Indra berkata, apakah Garuda ini mendukung kita atau mengejek kita? Semua dewa, berusahalah lebih keras. Mereka mencoba lagi dan tetap saja gunung Mandara Chala tidak bergerak sedikit pun, hingga akhirnya para dewa juga menyerah. Wajrang berkata, apa yang terjadi Indra? Mudah mengatakannya, tapi untuk mencapai target itu sangat sulit. Mengapa kamu diam Indra? Apa kamu tidak dapat berbicara lagi? Resi Narada berkata, ini bukan waktunya untuk bertengkar. Raja para dewa dan Raja Asura, apakah kalian berdua bahkan tidak tahu bahwa kalian tidak akan mendapatkan Amrita dan Dewi Laksmi juga tidak akan kembali ke dunia? Itu sebabnya bukannya berbahagia atas kegagalan satu sama lain,
Pikirkan solusi di mana kalian bisa berhasil. Raja Bali berkata, jelas bahwa dewa dan iblis tidak cukup kuat untuk pekerjaan ini. Garuda berkata, maafkan aku, tapi penilaian kalian sangat buruk. Diti berkata, sekarang seorang pelayan ini akan memberitahu kami apa yang baik dan apa yang buruk. Aditi berkata, tidak ada pelayan di sini. Semua yang ada di sini adalah pengikut keadilan. Katakan padaku, Garuda, apa yang ingin kamu katakan? Garuda berkata, Prabu Sri Wisnu telah meminta para dewa dan iblis untuk melakukan perjanjian bersama. Kalian tahu mengapa? Aku mulai mengerti arti sebenarnya sekarang. Kalian harus menjadi satu kekuatan. Keduanya telah mencoba secara terpisah sampai sekarang. Jika mereka melakukannya bersama, jika mereka mencobanya dan saling membantu. Dewi Aditi berkata, maka mereka pasti akan berhasil mengangkat gunung Mandara Chala. Idemu sangat bagus anakku. Resi Narada berkata, luar biasa Garuda, luar biasa. Diti berkata, Bali, Garuda benar, saran ini adalah solusi agar kita bisa sukses. Dewa Indra berkata, apakah kamu siap Raja Iblis? Mereka kemudian memutuskan untuk bersatu mengangkat gunung Mandara Chala. Saat itu di istana iblis, Taksaka dan Kalia pergi ke gubuk Winata dan mereka melihat orang tua itu sedang tidur. Kalia berkata, apakah kamu melihatnya saudara? Sudah lama sejak matahari terbit, lelaki tua ini masih tidur. Mereka kemudian membuka pintu, tapi cahaya yang menyilaukan membuat mereka tidak bisa melihat. Dan tiba-tiba Taksaka dan Kalia berada di dalam hutan. Saat itu para dewa dan iblis bersama-sama mengangkat gunung Mandara Chala, tapi tetap saja gunung itu tidak bergerak sedikit pun. Taksaka berkata, kita mencoba memasuki gubuk. Bagaimana kita bisa berada di hutan? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kita sampai di sini? Kalia berkata, saudaraku, ini pasti tipuan orang tua itu. Taksaka berkata, tipuan atau halusinasi, apapun itu, akan kupastikan dia diusir dari istana ini. Taksaka dan Kalia kembali ke gubuk Winata dan ketika mereka membuka pintu, mereka berada di istana. Itu membuat mereka terkejut lagi dan kembali ke gubuk Winata. Saat itu, gabungan kekuatan iblis dan dewa juga gagal mengangkat gunung Mandara Chala. Dan Wajrang berkata, kita telah mencoba yang terbaik rajaku, kita tidak dapat memindahkan gunung ini. Dewa dan iblis akhirnya menyerah untuk mengangkat gunung. Taksaka dan Kalia sampai di gubuk dan saat mereka mencoba lagi, mereka tiba di kamar Dewi Kadru. Kadru berkata, apa yang telah terjadi? Apakah kalian membuang orang tua itu keluar? Taksaka berkata, lupakan mengusirnya dari istana ibu. Kami bahkan tidak bisa mendekati orang itu. Dewa Indra berkata, dewa dan iblis bergabung bersama, tapi gunung ini tidak bisa diangkat juga. Kebanggaan dan keinginan bebas seperti itu. Apa perlunya keberadaan gunung yang tidak berguna ini untuk hal besar seperti Samudra Mantana? Dewa Indra kemudian mengeluarkan senjata bajranya dan bersiap untuk menghancurkan gunung Mandara Chala.